Ya, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Ya, pagi ini suasananya mendung, tapi cukup menyegarkan. Saya berada di tempat yang juga menyegarkan. Dan mudah-mudahan informasi pagi ini juga kepada Bapak Ibu semuanya, pada para pembaca yang melihat, juga ikut menyegarkan. Yakni pengumuman mengenai camp khusus untuk penyintas kanker. Targetnya adalah camp kesembuhan kanker. Ya, ini adalah camp yang pertama kali dibuat 100% OMG. Ya, dalam arti 100% ini semua eh, pembicara, kemudian teknik dan sebagainya menggunakan pendekatan lepas ritme. Pembicara dominan adalah 90% saya. Kenapa? Nanti kita akan lihat. Ya, jadi apa isi campnya? Camp ini nanti akan diadakan di Bogor, di Kinasi Resort, tanggal 14, 15, 16 Mei 2024 ya. Jadi masih bulan Mei. Sekarang masih Maret, April, Mei. Jadi kira-kira 2 bulan lagi. Tapi pastikan Anda booking dulu camp ini karena kuotanya kita buat terbatas. Jadi tidak banyak. Kalau camp ini memang dari pengalaman kami, karena saya ngisi camp itu dari tahun 2017. Saya bikin sendiri, saya keliling di banyak kota, di Lampung, di Banjarmasin, di Padang, kemudian di Palembang, Pontianak segala macam. Itu saya bikin sendiri. Itu memang dari sekian banyak pengalaman mengisi camp dan workshop itu yang paling efektif itu small class, terutama kalau topiknya berat. Kalau topiknya berat itu memang perlu untuk lebih intensif, lebih intensif. Nah, kita akan lihat apa nanti akan diperkenalkan di camp khusus cancer ini. Pertama adalah kita memperkenalkan MG Protocol Plus for Cancer. Jadi berdasarkan pengalaman saya selama belasan tahun, kemudian mungkin satu-satunya komunitas ya yang penderita kankernya dilatih sedemikian banyak, eh, di atas ratusan orang ya. Dan kemudian kita menganalisa, mengevaluasi apa-apa saja yang meningkatkan aspek kesembuhan dan apa-apa saja yang mengurangi aspek kesembuhan. Khususnya dari sisi pendekatan yang non-obat. Jadi semua pendekatan di sini tidak ada yang berhubungan sama suplemen yang harus diminum, tidak ada yang berhubungan dengan obat-obatan yang harus diminum. Ini semua murni menggunakan pendekatan teori napas ritme dan yang sudah kami ajarkan di banyak kelas, di banyak kelas. Kita lihat ya. Jadi memang kita perlu mengetahui dulu sebaran jenis kankernya. Kenapa? Jadi dulu case-nya untuk pembuatan kelas khusus kanker itu adalah berdasarkan pengalaman kami di dalam melakukan analisa dan mempraktekkan dari kelas-kelas privat. Jadi dari kelas privat dulu kelas saya isinya kelas privat, bukan kelas untuk umum. Dari kelas privat ini, teknik atau metode yang diujikan kepada, yang dilatihkan kepada pasien-pasien saya ini, memiliki berbagai macam karakteristik perbaikan. Saya tidak sebut kesembuhannya, kita sebut saja perbaikan. Atau paliatif lah, perbaikan kualitas hidup. Nah, dari sekian banyak, memang mengerucut pada beberapa jenis kanker yang metodenya ada yang sangat efektif sekali, ada yang cukup efektif, dan ada yang kurang efektif terhadap beberapa jenis kanker. Kita lihat sebarnya dulu. Nah, di antara semuanya, yang terbesar kematiannya adalah, yang cukup besar ya, kematiannya itu adalah kanker paru-paru, kanker payudara. Yang ketiga adalah dengan kanker pencernaan perut. Ya, jadi kita lihat sini persentasenya. Nah, maka pada saat itu, ini sih kilas balik mundur ya, kilas balik mundur. Dengan tidak ada pengetahuan kami dari tahun mungkin 2017, ya kita cuma bisa bilang bahwa Bapak Ibu penyintas kanker, ini kilas balik kira-kira 7 sampai 10 tahun lalu. Ini kami punya hipotesa teori metode, mau nggak dilatihkan? Dasar teorinya begini, 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 begini. Ketika dilatihkan, lalu saya mengevaluasi dan melakukan pengukuran. Kenapa? Karena pengukuran ini penting. Pengukuran ini penting supaya apa? Supaya kita jadi tahu variabel-variabel apa yang bisa kita pantau, ya kan? Karena kan sensitif sekali kanker itu. Dan ketika sudah dilakukan pengukuran yang sangat intensif dengan menggunakan misalnya PET scan, CT scan gitu kan, Anda tidak bisa mengukur lagi besoknya. Jadi hari ini di PET scan, misalnya minggu depan PET scan lagi, nggak bisa.
harus nunggu lagi berapa bulan kemudian gitu kan, karena sifat dari PET scan itu adalah radiasi. Radiasi maka tidak bisa se- sependek mungkin jaraknya, ya kan? Ya kecuali atas pertimbangan dokter. Nah, maka kemudian dari setiap pasien-pasien itu yang kemudian kita wajibkan punya alat ukur HRV, kita pantau variabel-variabelnya apa yang berubah, lalu kita cocokkan dengan data-data jurnal. Nah, kemudian mengerucutlah pada dua jenis CA yang tingkat keberhasilannya paling besar, yakni CA paru-paru dan CA payudara. Yang tingkat keberhasilannya paling besar ketika dilakukan sebuah metode tertentu kepada pasien ini. Misalnya contoh, kita lihat studi kasus ya, kanker payudara stadium 4 dan kanker paru-paru. Nah ini kanker paru-paru stadium 4. Gejala klinis awalnya ini adalah cairan paru-parunya 1,2 sampai 1,4 liter. FPO2-nya rendah, di bawah 90, sering menggunakan tabung, BPM-nya tinggi, bahkan bisa kadang-kadang 140-an BPM per menit. Sebaran kankernya pada Februari 2018 itu sebesar 3,1 cm dan Maret 3,5 cm. Ini sebelum ada intervensi ya, sebelum ada intervensi. Lalu kemudian diterapi 16 kali, karena kebetulannya pasien privat. Diterapi 16 kali, cairan yang tadinya 1,2-1,4 liter, 16 kali sesi, cairan paru-parunya berkurang menjadi hanya 600 sampai 700 mili saja. Berkurang 50%. Kemudian SpO2-nya naik menjadi 95 sampai 97%. Sudah tidak pakai tabung oksigen lagi. Kemudian fisik juga mulai meningkat kuat. BPM-nya juga mulai stabil 80-90 di bawah 100. Sesekali naik. Dan sebarannya stagnan. Tidak berubah. Kemudian terapi dilanjutkan sampai 32 kali terapi. Cairan pada paru-parunya nol. Jadi artinya sudah bersih, tidak ada cairan pada paru-paru. SpO2-nya stabil, sudah tidak pakai sabung, fisik juga jauh meningkat, BP mulai stabil di bawah 90, sebaran kankernya mengecil. Yang tadinya 3,1 menjadi 2,7. Yang tadinya 2,1 jadi 1,6. Parameter kimia darahnya mulai ke angka normal dan wajar. Dan parameter metastasis sel kankernya sudah bernilai negatif. Artinya dia tidak bermetastasis ke jaringan lain. Ini semua ada uji labnya. Ini semua ada uji labnya. Jadi kita nggak main-main. Ini studi kasus yang paling buat saya cukup mencengangkan. Bagaimana olah nafas ini bisa dipakai dengan dasar teori tertentu dan juga jurnal tertentu untuk recovery pulih dari kanker paru-paru. Lalu kemudian kita ketemu juga studi kanker paru-paru yang stadium 4 juga. Ini salah satu medis. Kita juga pakai pendekatan HRV yang ada alat yang kelihatan di gambar di tengah itu alat ukur HRV. Kemudian semua data-datanya kita kumpulkan dengan ritme berapa kita kumpulkan, ritme berapa dikumpulkan untuk mengetahui analisanya. Lalu kita lihat hasilnya. Ya, pada tanggal 12 Juni 2020, ukuran sel kanker sebelum latihan adalah 3,89 kali 4,56 kali 4,5 cm. Nah, ini ya cukup cukup mengerikan lah, kira-kira begitu. Nah, kemudian setelah latihan selama 2 bulan, kita terapi secara privat, maka ukuran kankernya mengecil. Dari 3,89 menjadi 2,8. Itu turun 1 cm. Dari 4,5 turun menjadi 3,7. Dari 4,5 lagi turun menjadi 2,8. Ya kan? Mengecil sangat signifikan. Relatif berkurang. Sampai dokternya juga bingung. Ini kok bisa turun pakai apa? Dan ini hanya pakai latihan olah napas saja dengan metode dan teknik yang kita informasikan. Kemudian ini kanker darah atau leukemia. Ini hanya perubahan HB saja. Bahwa HB-nya yang biasanya selalu rendah, setelah latihan kemudian bisa naik signifikan. Ya lumayan, ya kan? Kadang-kadang untuk pasien-pasien dengan penyakit-penyakit berat tertentu berhubungan sama HB, kenaikan 2-3 poin saja bisa sangat saving life, ya kan? Kemudian ada juga kanker payudara stadium 1. Sebelum latihan, nilai CEA-nya, CA153-nya tinggi. Selesai latihan, diterapi dengan privat, maka berkurang drastis, ada perbaikan.
Nah, pertanyaannya kok bisa seperti itu? Ini kita hanya angkat beberapa saja case. Ada banyak sekali case yang kalau diangkat testimoninya akan sangat banyak sekali. Dan semuanya berbasis uji laboratorium. Jadi bukan sekedar kira-kira. Dan kita juga pakai untuk HRV, ya kan? Nah, pertanyaannya kok bisa seperti itu? Nah, kita lihat dulu ya, dasar umumnya ya. Ini hubungannya dengan gula, saya akan langsung angkat saja, ini dia. Jadi, ada studi untuk melihat hubungan antara CA, sel CA dan ketinggian. Ketinggian itu maksudnya orang itu hidup di mana, gitu kan? Misalnya di lembah, di puncak gunung, atau di pinggir laut, nah gitu. Nah, pada orang-orang yang hidup di ketinggian, dua jenis kanker ini, kanker paru-paru dengan kanker payudara, ini sangat efektif atau merespon jika selnya itu diangkat ke ketinggian. Nah, itu tadi saya bilang di awal gitu kan. Jadi semua teknik olah napas yang berhasil mensimulasikan sel untuk seakan-akan naik ke ketinggian tertentu, itu punya potensi untuk melakukan perbaikan pada kanker paru-paru dan kanker payudara. Signifikan. Jadi Anda harus belajar tekniknya. Nanti kita bahas lebih detail di camp. Kemudian kita lihat apa lagi. Nah, ini adalah orang-orang yang tinggal di ketinggian. Jadi orang-orang yang tinggal di ketinggian, high elevation itu maksudnya apa misalnya kayak puncak gunung tadi gitu kan, itu memiliki tingkat kejadian kanker yang lebih rendah dibandingkan mereka yang tinggal di tempat biasa. Kenapa bisa begitu? Nanti dijelaskan lebih detail di camp. Ini cukup pengetahuan umum saja dulu. Lalu kita lihat juga studi dengan mereka yang kanker, kemudian melakukan latihan olah napas, dan yang tidak melakukan latihan olah napas. Hasilnya signifikan. Jadi mereka yang latihan olah napas setiap hari, every single day, setiap hari. Di pagi hari, selama minimal 6 tahun, jadi bukan sebulan, bukan sehari, 2 hari. Jadi kalau Anda tahu tekniknya dari OMG, gitu, ikut kelasnya, kemudian saya cuma minta supaya, oke, Anda konsistenlah di kelas khusus kanker itu selama 4 bulan misalnya, CA1, CA2, CA3, CA3 lanjutan. Tapi misalnya banyak AIUEO gitu kan, banyak protesnya, banyak, aduh lama masa, lo ini jurnalnya itu mereka mencatat, mereka melakukan latihan tuh every single day selama 6 tahun. Dan hasilnya adalah survivalnya tinggi. Survivalnya tinggi sekali dibandingkan mereka yang latihan pendek-pendek aja. Ya kan? Survivalnya tinggi. Tuh, dibandingkan mereka yang tidak latihan. Jadi yang merah, garis merah inilah mereka yang tidak latihan. Sedangkan garis biru itulah mereka yang latihan. Survival rate-nya tinggi. Maka Anda harus usahakan untuk latihan. Kalau di kelas khusus CA-nya OMD yang kelas reguler, kelas umum, itu kan dibagi menjadi 4. Ya ini CA1, CA2, CA3, sama CA3 lanjutan. Biayanya ini 380.000 untuk setiap kelasnya. Dan Anda nanti akan berkumpul di CA3 lanjutan yang nomor 4 ini. Dan setiap kali mengulang di sini, jadi di setiap kelas di mana Anda diizinkan untuk mengulang, misalnya Anda di CA3 dan nggak pengen pindah ke CA3 lanjutan, ya dapat mengulang saja. Itu biayanya hanya 200.000. Untuk mengulang itu biayanya hanya 200.000. Hanya yang pertamanya saja sebagai peserta baru, biayanya 380.000. Tapi jika dia mengulang, biayanya 200.000. Jadi 200.000 itu Anda mendapatkan 12 kali sesi latihan lewat Zoom, ada rekamannya, ada bimbingannya, ada panduannya, ada diskusi tanya jawabnya. Jadi kalau hal seperti ini kemudian bagi Anda dianggap sulit, mahal misalnya begitu kan, ya itulah pilihan. Mereka Anda memilih sesuatu yang sudah kita coba bantu untuk mudahkan, tapi dia bikin susah. Harganya 200.000, gitu kan. Ya mudah-mudahan ini tidak menyulitkan lah. Makanya angkanya saya untuk yang kelas khusus cancer itu, yang reguler, yang umum, dibikin rasional. Oke, balik ke sini. Jadi di jurnal ini 6 tahun loh. Jadi Anda bisa konsisten aja latihan 6 tahun. Berarti kalau bisa konsisten latihan 6 tahun, itu berarti dia sedang dalam posisi
cancer survival 5 tahun plus 1 tahun. Jadi ada cancer survival 5 tahun plus 1 tahun. Nah, makanya pertanyaan sekarang ditanya kepada para pasien saya, ada sudah menjalani tidak latihan kanker, latihan olah napas setiap hari selama 5 tahun? Kalau belum, ayo jalani. Jangan bosen, jangan bosen. Kalaupun mas aku kalau siap bayar, setiap bulan harus bayar 200.000 berarti kan sudah tahu materinya. Kalau sudah tahu materinya, silakan dilatih. Lalu kalau ada perubahan atau pertanyaan, silakan dijawab di grup, silakan ditanyakan di grup. Karena grupnya akan selalu ada. Tidak ada grup kelas OMG yang dihapus. Tidak ada rekaman kelas OMG yang dihapus. Jadi kita bikin seperti itu supaya itu menjadi abadi, ada terus sepanjang masa. Selama Anda masih punya niat untuk sembuh, untuk latihan, maka bertahanlah. Paling tidak 5 tahun plus 1. Usahakan. Kenapa? Karena jurnalnya itu bilang begitu. Anda coba bertahan 5 tahun, 6 tahun, every single day. Jangan bosen. Temukan selalu cara, temukan selalu semangat, temukan selalu motivasi untuk latihan. Cari YouTube atau mungkin kalimat-kalimat di YouTube saya atau mungkin video-video obrolan satu YouTube saya yang selalu menyemangati, yang membuat Anda tuh pengen latihan, bukan untuk berhenti latihan. Loh mas, aku pakai metode lain, ya monggo kerso silahkan, ya kan boleh-boleh saja. Tapi di sini topik bahasanya adalah olah napas. Ya ini berhubungan dengan studinya. Jadi every single day latihan. Jangan bosan, cari selalu kalimat, kata-kata, video, motivasi, apapun yang membangkitkan semangat dan membuat Anda tergerak untuk latihan. Jangan diem. Kalau ini studi yang berhubungan dengan olah napas dan perubahan pH. Teknik-teknik seperti Wim Hof, nah, itu terjadi perubahan pH. Teknik-teknik di mana terjadi perubahan pH, perubahan saturasi, maka itu setara dengan mereka yang naik ke ketinggian. Ya kan? Misalnya kayak contoh, misalnya saturasi oksigen, kalau Anda berhasil ya melakukan saturasi oksigen 86% saja, ya kan? Itu setara dengan 4.500 meter di atas permukaan laut. Jika Anda berhasil menurunkan SPO2 sampai 58%, itu setara dengan 8.800 meter di atas permukaan laut. Mendekati gunung Mount Everest di atasnya Kilimanjaro, gitu kan? Nah, ini bagaimana cara kita memandang secara logis. Jadi sekali lagi ada jenis cahaya tertentu yang jika naik ke ketinggian, maka menjadi efektif dan efisien. Ya, ini cahaya paru-paru dan cahaya payudara. Dan ini berhubungan pH, maka bila berbanding terbalik, jika pH-nya basah, maka sel CA lingkungan pembentuk sel CA-nya menjadi lebih bagus. Artinya bisa menekan pertumbuhan sel CA. Maka harus menjaga seterusnya. Nah, ini hanya salah satu aspek saja. Hanya salah satu aspek. Kita lihat aspek lain. Ya, kalau kita lihat di sini, jika yang tradisional itu rata-rata berbasis operasi, ya kan, dibuang. Kemudian radiasi terapi, kemudian kemoterapi, dan target terapi. Yang alternatif biasanya adalah treatment keseimbangan asam basa. Ini bisa lewat olah napas. Kemudian ada juga mematikan kanker dengan gelombang radio, berarti dengan frekuensi dan gelombang, ya kan? Ini juga bisa pakai olah nafas. Jangan lupa, metode napas ritme itu satu-satunya teknik olah nafas yang sudut pandangnya berbasis frekuensi, bukan berbasis energi langit dan bumi, energi kayu, energi air, energi sungai, energi gunung, bukan. Metode napas ritme itu sudut pandangnya berbasis frekuensi. Kenapa? Karena setiap kali Anda mengubah ritme napas, maka Anda sedang mengubah frekuensi yang ada di badan. Maka frekuensi bisa digetarkan. Kemarin sudah saya bikin video pendek, ya kan? Di mana video ini menunjukkan, dilihat saja di YouTube saya, bagaimana olah napas ini bisa kita lihat secara visual frekuensinya. Dan benar itu frekuensi dari yang tadinya random menjadi hanya satu jenis saja apabila ritmenya diatur sedemikian rupa yang itu saja ritmenya. Misalnya ritme 55, maka frekuensi 0,1 Hz. Maka 0,1 Hz akan bergetaran di seluruh tubuh. Cuman itu aja, karena kebetulan yang dilatih ritme 55. Kalau yang dilatih ritme yang berbeda, misalnya 10-10, frekuensinya 0,05. Kalau ritme 33, frekuensinya 0,17, 0,166667.
Kalau ritmenya, kalau pakai ritme 22, maka frekuensi 0,2 dan seterusnya. Nah, kemudian ada juga enzim terapi. Ini juga bisa lewat olah napas. Ada beberapa pendekatan di napas ritme yang ketika dilakukan, dia akan masukkan enzim-enzim tertentu. Nah, nanti kita bahas lebih detail di camp. Ada juga ozone treatment, yakni flood cancerous area with oxygen. Lihat di sini kalimat kata kuncinya. Membanjiri area kanker dengan oksigen. Oksigen tinggi seperti hiperbarik, gitu kan? Lewat olah napas ternyata bisa. Saya udah pernah bikin hitung-hitungannya tuh. Bagaimana cara mengetahui napas ritme dari sudut pandang frekuensi maupun napas ritme dari sudut pandang apa namanya pasokan oksigen yang dihirup oleh tubuh, yang dikonsumsi oleh sel. Itu juga bisa, ya kan, kalau napas. Kemudian ada lagi, low sugar diet, melaparkan sel kanker. Ini juga lewat olah napas sangat bisa. Maka ada kelas khusus untuk normalisasi diabetes yang bisa pakai hanya olah napas saja. Dan ternyata bisa. Kemudian ada lagi, mengakses sistem syaraf otonom. Ini, mengakses sistem syaraf otonom. Apalagi begitu, metode napas ritme itu sangat proven untuk mengakses sistem syaraf otonom. Iya kan? Dengan teori HRV, heart rate variability, kita bisa tahu berapa frekuensinya saraf simpatik, berapa frekuensi saraf parasimpatik. Ya kan? Kita tahu semua frekuensi dan kita tahu semua bagaimana cara mengaksesnya. Maka kita akan ngerti bagaimana cara mengkondisikan hormon-hormon untuk keluar dan sebagainya dengan menggunakan ritme-ritme. Nanti kita bahas detail ritme-ritme apa saja, frekuensi-frekuensi berapa saja, yang nanti bermanfaat untuk membantu mereka yang sedang kena CA melakukan recovery maupun penyembuhan. Nah, ini sekilas. Nah, kemudian kita akan lihat, karena ini penting juga, jantung, OMG ini membuat beberapa jenis video yang mengkhususkan pada jantung, bahkan di camp fundamental, ya saya sarankan Anda ikutlah camp fundamental, biar ngerti bagaimana potensi jantung. Di situ kita uji, kita demonstrasikan bagaimana jantung itu bisa dipakai untuk dalam tanda kutip melihat, mengamati, mengkoherensikan, mengenali frekuensi, gelombang dan sebagainya, mengenali warna, bentuk, jarak, ruang, waktu dan sebagainya. Nah, kenapa jantung itu istimewa? Karena lihat, jantung melakukan komunikasi dengan otak dan seluruh tubuh dalam 4 cara. Pertama, menggunakan jalur sistem syaraf. Oh, ini jelas sekali. Napas ritme mudah sekali untuk masuk ke sini. Menggunakan jalur hormonal. Ini juga bisa, karena setiap hormon punya frekuensinya. Maka teori napas ritme dapat dengan sangat mudah sekali melakukan itu. Melakukan pulse width. Detaknya diatur. Nah, ini kan pernah saya bikin mengepil audio getaran. Nanti setiap peserta tuh dapat tuh di camp tuh. Nah, kita ajari juga bagaimana cara membentuk pulse width-nya. Dan yang keempat adalah energetic communication, komunikasi berbasis elektromagnetik. Setiap sel yang hidup pasti dia memancarkan gelombang elektromagnetik. Selama Anda bisa membuatnya koheren, koherensi antara gelombang yang ditimbulkan dari otak dan gelombang yang ditimbulkan dari jantung. Maka di kelas kepekaan, termasuk kelas resonansi dan vibrasi, ya, materi kepekaan dan materi resonansi dan vibrasi yang dibuat oleh OMG, ini sudah nyambung semua dengan ini. Jadi bayangkan, kita membuat kelas, namanya kelas fundamental, dengan 5 jenis materi, yakni bioritmik, bagaimana cara berkomunikasi dengan tubuh, ada model visual, ada model rasa, ada model narasi, dan sebagainya. Lalu ada kelas mind power, ada kelas gelombang otak, yakni dominan pada alfa. Kenapa istimewanya alfa? Juga nanti ada juga untuk delta, ada juga untuk gamma, ada juga untuk theta. Tapi yang kita angkat pertama adalah alfa dulu. Proven by EEG, didemonstrasikan langsung di tempat, begitu. Kemudian ada juga kelas fundamental OMG Mind Power, melatih keteguhan tekad, kemampuan dan sebagainya. Lalu ada kelas yang namanya kelas kepekaan, materi fundamental juga, dan ada kelas resonansi. Ini semua mewakili bagaimana jantung berinteraksi, berkomunikasi dengan otak dan seluruh tubuh. Jadi pengetahuan ini mesti Anda pelajari. Kenapa? Karena suatu saat nanti pengetahuan ini bermanfaat. Ketika pada satu titik Anda menjadi sulit untuk berkomunikasi, maka gunakan channel lain, gitu kan? Ya sama aja kayak pertama komunikasinya pakai handphone, ternyata sinyal jelek. Ya harus pakai komunikasi pakai cara lain, bisa pakai email. Oh ternyata nggak bisa juga, bisa pakai surat. Ya kan macam-macam.
Tapi channel-channel pengetahuan komunikasi ini wajib untuk diketahui supaya ngerti cara komunikasinya. Jadi di dalam kelas fundamental yang juga ada camp fundamentalnya, maka saya sarankan Anda ikut sebagai bekal pengetahuan. Mas, 2,5 juta mahal. Ya mahal kalau kita melihatnya sebagai sesuatu yang mahal. Tapi coba beli produk-produk suplemen, ya kan? Untuk menurunkan gula saja, Anda beli. Atau misalnya untuk antioksidan. Saya pernah lihat di videonya, salah satu videonya di komunitas PAS itu kan sekitar 7 juta atau satu sebulan tuh. Paling murah-murahnya sekitar 3 sampai 5 juta tuh. Iya kan? Dan bulan depan Anda harus konsumsi lagi. Bulan depannya Anda harus konsumsi lagi. Bulan depannya Anda harus konsumsi lagi. Lah ini 2,5 juta sebagai sebuah pengetahuan yang diskusinya disiapkan, materinya direkam, Anda butuh rekamannya bisa kita berikan, ya kan? Kemudian diskusinya juga terjadi, ilmunya bisa dipraktekkan, diulik, dicoba berulang dan sebagainya sampai Anda mengerti dan menguasai. Dan itu menjadi ilmu yang melekat pada tubuh seumur hidup. Nah, kalau ini dianggap sebagai sesuatu yang mahal, ya berarti sudut pandangnya berbeda. Kita sudah hitung sedemikian rupa, investasikanlah pada sesuatu yang memang bermanfaat. Kayak balik lagi ke sini. Maka di kelas khusus cancer nanti, bagaimana cara kita berkomunikasi, cara jantung berkomunikasi dijelaskan dan ritme bagaimana. Kenapa? Karena ini penting sekali bagi mereka yang CA. Ya, ya tentu saja nanti akan ada strategi-strategi lain yang akan kita informasikan kepada peserta. Hal ini penting supaya kita jadi mengerti, misalnya hubungan antara saya dan antioksidan. Saya pernah bikin videonya, bagaimana antioksidan glutathione itu bermanfaat. Saya berikan sudut pandang dari dua jenis ilmuwan, ya kan? Ilmuwan yang pro dengan glutathione dan yang kontra. Tapi saya memilih yang pro untuk glutathione. Maka ada olah napas yang untuk membangkitkan atau memunculkan glutathione, antioksidan di badan. Lalu apalagi glutathione itu jenisnya? Ada antioksidan itu jenisnya ada glutathione, ada katalase, ada karotenoid, ada superoxide dismutase. Nah, ada teknik yang bisa menaikkan superoxide dismutase. Jadi Anda nggak perlu beli. Nah, nanti diajarkan atau dijelaskan di camp kesembuhan cancer. Jadi antioksidan-antioksidan ini nanti harus dilatih supaya tahu. Maka nanti latihannya dengan memanfaatkan potensi timbulnya hormon-hormon tertentu, potensi timbulnya gelombang-gelombang tertentu, potensi timbulnya enzim-enzim, protein, dan sebagainya secara tertentu yang bermanfaat untuk mematikan. Termasuk misalnya natural killer cell. Ini penting sekali. Maka memahami bagaimana kemunculan natural killer cell, bagaimana menstimulasi natural killer cell, bagaimana cara kerja natural killer cell, lalu teknik-teknik apa saja yang bisa memunculkan natural killer cell, itu menjadi wajib bagi pasien CA. Dan ini nanti kita bahas secara gamblang di camp. Ingat, camp kesembuhan kanker itu 3 hari. 14, 15, 16 Mei. Dan ini akan sangat menarik sekali. Kenapa? Ini pengetahuan yang akan melekat seumur hidup. Selama ini kan gimana cara kita munculkan natural killer cell? Kita nggak pernah tahu kan? Ternyata olah napas bisa. Tapi tekniknya bagaimana? Caranya bagaimana? Batasan-batasannya bagaimana? Kalau kasusnya kanker yang kayak gini, cara tekniknya yang paling efisien bagaimana? Yang benarnya seperti apa? Nah, itu dijelaskan. Itu lengkap dengan data-data jurnal. Dan kita praktekkan, kita pandu satu persatu. Sambil kita ukur. Nah, kemudian ada lagi, misalnya dengan konsep cahaya, dengan konsep frekuensi dan gelombang, dengan konsep resonansi. Kenapa pengetahuan ini harus diajari pada pasien CA? Biar mereka ngerti bagaimana cara berperang dengan kankernya. Jika kita tujuannya adalah berperang. Kalau pengen perang, maka seluruh senjata yang ada di tubuh, dia mengerti dulu logikanya kan begitu. Masa kita pengen perang, kita nggak ngerti senjatanya apa saja yang dipakai untuk melawan, ya kan? Atau untuk melindungi diri sendiri, ya nggak harus ngerti potensi-potensinya. Dan kita mengulik itu semua lewat jalur olah napas. Sehingga apa? Kemampuan olah napas ini melekat seumur hidup. Nanti tinggal dilatih saja. Nanti ada panduannya. Nah, kalau pasien CA, maka usahakan menggunakan panduan-panduan yang diberikan di camp khusus CA nanti. Supaya apa? Supaya efektif.
Jangan dicampurkan dengan yang lain. Misalnya aku belajar napas ritme, belajar sensi juga, Mas. Ya sensinya stop dulu. Karena bisa saja berkebalikan manfaatnya gitu kan. Bahwa di kami juga ada teknik-teknik yang bersifat energetik. Yang hanya mengumpulkan energi gitu kan. Nanti seolah-olah energinya itu yang akan mengobati. Ya konsep energi cerdas ini ya ada di banyak tradisi bela diri. Maka kami sangat akrab sekali dengan konsep energi cerdas. Tapi kita tidak menggunakan pendekatan itu. Di napas ritme itu kita pakai pendekatan frekuensi dan gelombang yang logis, yang terukur, yang bisa diuji pakai alat ukur, yang ada dasar jurnalnya. Karena saya adalah seorang praktisi ilmu pernapasan yang lebih dari 25 tahun, yang selama ini ya hidup dengan lingkungan-lingkungan energetik. Jadi melihat kayak senci gitu atau mungkin reiki, kita udah biasa. Kan itu lebih dari 25 tahun saya latih begituan kan. Tapi masalahnya apakah sesederhana itu? Ya kan enggak. Nah, maka kita berusaha untuk meningkatkan probabilitas dengan menjabarkan, menjelaskan, menganalisa. Jadi sekali lagi, bagi mereka yang melihat atau mendengar YouTube ini, khususnya pada bagian ini, camp kesembuhan kanker yang nanti akan dilaksanakan di Kinasi Bogor 14, 15, 16 Mei 2024, saya rekomendasikan, sarankan untuk diikuti, karena akan membuka wawasan dan pengetahuan bagaimana cara kita untuk berinteraksi. Berbagai macam potensi yang ada pada jantung, potensi pada otak, cara melatihnya bagaimana, cara ngujinya, ngukurnya, benernya bagaimana. Itu semua akan dijelaskan. Ya, jadi bagaimana jika seandainya Anda ingin belajar sendiri, tidak ingin ikut campnya, ya kan? Ya, berarti tentu Anda harus mengumpulkan sebanyak-banyaknya pengetahuan. Misalnya, salah satu sumber untuk mengumpulkan pengetahuan yang banyak adalah di websitenya Mas Gunung di sini. Jadi Anda pastikan subscribe, lalu search dengan kata kunci kanker di sini. Dan kata kunci kanker. Nanti akan menonton banyak video di sini. Silakan didengarkan. Mudah-mudahan ada beberapa informasi yang mungkin menginspirasi Anda atau mungkin memberikan pencerahan untuk melakukan. Misalnya ini ada civis pacem parabellum. Wah, jika ingin berdamai maka siap untuk perang. Maka jika pengen siap untuk perang, Anda harus siapkan semua potensi sumber daya yang ada di diri Anda. Ya, kemudian ada juga strategi untuk fight cancer. Jadi Anda bisa tonton ini. Ada lagi apa? Misalnya penjelasan strategi umum komplement untuk fight cancer dari sudut pandang metode facility. Bagaimana pengaruh glukosa, pengaruh ketinggian dan sebagainya. Lalu ada juga bincang-bincang. Kita juga pernah bikin workshopnya 5 tahun lalu yang dihadiri oleh dua profesor, eh, satu PhD dan belasan spesialis. Kemudian kenapa harus gelombang alfa dan sebagainya. Inflamasi, glutathione, report khusus untuk CA. Kemudian penjelasan kelas khusus CA. Ada banyak sekali yang bisa Anda tonton di sini jika memang ingin mengulik atau mendengar atau mengumpulkan puzzle-puzzle pengetahuan. Tapi jika tidak, maka ya cara paling gampang adalah ikut camp ini. Cara paling gampang ikut campnya. Jadi karena dengan ikut campnya itu, yang tadi mungkin Anda nggak ada kejelasan, lihat lihat video kan panjang, ada yang 15 menit, 30 menit, sejam gitu kan. Ya, di sana langsung to the point dijelaskan, langsung dipraktekkan. Sehingga Anda jadi tahu, Anda jadi ngerti, ya kan? Bagaimana cara mengkondisikan, cara mengkondisikan. Nah, jadi itulah yang nanti akan kita berikan. Bagaimana detail-detail pemahaman, penjelasan yang memudahkan Anda untuk mengetahui bagaimana strategi atau cara melakukan teknik pernapasan yang berhubungan dengan perbaikan CA. Tempatnya di mana? Di situ. Lihat sebelah kanan, di Bogor. Nanti tanggal 14, 15, ya, 16 Mei. Jadi pastikan Anda datang, hubungi nomor berikut ini, sampai nanti Anda pulang dijamin akan mengerti. Dan tentu saja
untuk kelas free-nya itu Anda mendapatkan 3 kelas free untuk pendampingan CA. Jadi lebih enak, ya kan? Jadi selesai dari camp ini, nggak dilepas begitu saja, tapi Anda diarahkan untuk masuk kelas pendampingan. 3 kelas ini berarti sudah 3 bulan, iya kan? 3 kelas ini 3 bulan. Nah, bahkan jika Anda membayar sampai tanggal tertentu, itu mendapatkan 1 kelas lagi. Jadi 4 bulan tuh. Jadi selesai camp, ada tambahan 4 bulan kelas lagi. Oke. Jadi selesai camp itu ada tambahan 4 bulan, 3 sampai 4 bulan kelas lagi. Maka Anda akan diarahkan terus-menerus untuk diajak untuk latihan. Setelah itu silakan ikuti kelas reguler. Jangan bolong, jangan bolong. Mudah-mudahan dengan cara seperti ini membuat Anda semakin sehat dan semakin yakin untuk bisa menang, bisa mendapatkan remisi yang panjang, bahkan bila perlu sembuhan yang benar-benar. Insya Allah. Sampai ketemu di camp khusus kanker 14, 15, 16 Mei di Kinasih Resort Bogor. Daftarkan segera ke nomor internet yang ada di layar ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya.